Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah akan membangunkan sebuah istana baginya di sorga kelak. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, dan At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan yaliqu bijalalihi wa 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Faruq Banjar atau Kertakhanyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bermajelis ilmu pada malam hari ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dengan segala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di atas jalan yang lurus, dan memberikan kita kesabaran di dalam menuntut ilmu dan di dalam mendakwahkan ilmu serta mengamalkan ilmu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di tempat ini seperti biasa kita mengkaji fadilah-fadilah surah-surah Al-Quranil Karim, di mana kita menggunakan kitab yang berjudul Al-Iqdud Durar fi ma sahha fi fadailis suwar, yang ditulis oleh Aiman bin Abdul Aziz Al-Banami. Pada pertemuan yang lalu kita kiranya sudah membahas fadilat surah atau ayat Al-Kursi. Pada hari ini insyaallah kita lihat halaman ke-35, yaitu fadilah surat Al-Ikhlas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas yang pertama, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini fadilat yang pertama. Surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Mari kita dengarkan hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u Qul huwallahu ahadun yuraddiduha. Falamma asbaha jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa Abu Sa'id?
Insyaallah sering kita sudah mendengar nama beliau siapa? Sa'id, diingat dari Abu Sa'id, abahnya Sa'id. Ngaran abahnya tuh kurang lebih nama anaknya, yaitu Sa'ad. Abu Sa'id ini nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Malik bin Sinan, ayah beliau, juga seorang sahabat Rasulullah SAW yang gugur di perang Uhud. Jadi Sa'ad ini anaknya Malik bin Sinan. Dan beliau termasuk dari yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk dari yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena usianya yang sangat muda, sehingga ketika kecil itu beliau banyak mendapatkan hadis. Ya, beliau juga minta untuk ikut berperang ketika masih kecil. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahwasanya seseorang mendengar orang lain membaca. Ada orang dengar orang lain lagi membaca Qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Membaca surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu dibahasakan dahulu dengan Qul huwallahu ahad. Jadi terkadang dahulu itu di antara bahasa salaf, bahasa sahabat, nama surah itu dipanggil dengan sebagian dari ayatnya. Ya, ada sebagian nama yang tauqifi, nama yang itu berasal dari wahyu, ada yang itu ijtihadi, ada yang berasal dari ijtihadnya salaf. Apa yang itu tauqifi maka lebih utama daripada yang ijtihadi, yang berasal dari Rasulullah SAW, atau yang populer di tengah sahabat dan Nabi pun juga tahu itu. Nabi mendiamkannya, itu masuk tauqifi. Tapi kalau hanya perorangan saja, segelintir, satu dua menyebutkannya dan tidak populer, maka itu ada kemungkinan dia adalah nama yang ijtihadi. Seperti ketika menyebutkan suatu surah, umpamanya disebut Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surah Al-Fatihah. Tapi bukan itu nama surahnya. Ya. Ada sebagian itu nama tauqifinya lebih dari satu. Seperti nama surah Al-Mulk. Itu bisa surah Al-Mulk, bisa juga Tabarak. Seperti Az-Zumar. Bisa, seperti Ghafir. Bisa surah Ghafir, bisa surah Al-Mu'min. Kedua-duanya Kedua-duanya tauqifi. Artinya berlandaskan dari wahyu karena Nabi menyebutnya sallallahu alaihi wasallam, atau populer di tengah para sahabat dan Nabi mendiamkannya. Nah, itu definisi kapan nama surah itu tauqifi. Kadang-kadang ada yang ijtihad dari sebagian para sahabat, atau mungkin tabi'in, atau mungkin sebagian dari orang-orang setelah tabi'in. Tidak masalah pemberian nama itu asalkan itu benar saja sesuai dengan kandungan surah tersebut dan memang layak diberi nama itu oleh orang-orang terdahulu. Jadi itu bersifat ijtihad. Tapi itu di nomor sekian kan dibanding yang tauqifi. Ya. Seperti contohnya surah Al-Masad. Terkenalnya apa? Surah Al-Lahab.
Yang paling jelas dia tauqifi itu surah Al-Masad. Adapun dia disebut dengan surah Al-Lahab, ini tidak sedikit yang mengatakan itu termasuk dari nama-nama yang ijtihadi. Dan demikian pula banyak surah-surah yang lain. Jadi ada seseorang yang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad sambil mengulang-ulanginya, yuraddiduha. Pian lihat kata yuraddiduha. Sambil mengulang-ulangnya. Keesokan harinya orang tersebut, orang yang mendengar, mengadukan apa yang didengarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadukan. Kenapa kayak ini? Artinya ada sesuatu yang aneh itu langsung lapor. Tidak dibiarkan karena belum punya ilmu, menghukumi juga perlu ilmu, maka dia pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan orang tersebut menganggap remeh orang yang membaca tadi. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Orang yang menanyakan kepada Rasulullah SAW ini dia menganggap remeh itu, menganggap kecil itu atau menganggap sedikit itu. Yataqalluha ini diambil dari kata qalil. Kita tahu dalam bahasa Arab ada namanya qalil. Apa artinya qalil? Sedikit. Qalla yaqillu itu sedikit. Ya. Yataqallu ini menunjukkan dia menganggap itu sedikit, meremehkan dia. Loh kok bisanya cuman itu saja gitu lah. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ketika ada seorang sahabat yang banyak dan mengulang-ulang surah Al-Ikhlas, ada orang yang meremehkannya, maka Rasulullah SAW membela sahabat yang membaca tadi. Kata beliau, sungguh surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Jangan digambang-gambangkan, jangan diremehkan, jangan dikecil-kecilkan. Ini pahala besar. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan perasaan kepada sahabatnya yang mempermasalahkan hal itu. Yang cerita ini Abu Sa'id Al-Khudri. Yang orang yang mempermasalahkan itu, Rasulullah SAW tumbuhkan di dirinya bagaimana keagungan surah Al-Ikhlas. Jangan dianggap remeh. Ini surah yang sangat agung dan mulia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang surah Al-Ikhlas ini dia setara dengan sepertiga Al-Quran, ada yang perlu kita pelajari. Ya. Di antaranya bagaimana luasnya keutamaan dari Allah. Inna rabbaka bukan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Intinya Allah itu luas sekali pemberiannya, anugerahnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan keutamaan yang banyak kepada umat ini. Di mana umat ini umurnya pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan pahala atas amal-amal yang ringan. Yang ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya.
Akan tetapi yang sangat mengherankan, ketika umur pendek, sudah tahu umur umat ini pendek, tidak sedikit dari manusia yang tidak menambah amalannya dari kebajikan dan amal ibadah yang lain, bahkan malah mereka lemah semangat atau malas di dalam melakukan ketaatan. Ini sungguh sangat mengherankan ketika Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah bukakan berbagai amalan-amalan ringan yang bisa diamalkan, mudah diamalkan, tapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Adapun makna hadis ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kalau seandainya surah Al-Ikhlas itu dia setara dengan sepertiga Al-Quran, berarti kita tinggal baca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan kita membaca satu Al-Quran full dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Akhirnya hal ini bisa menjadikan ada sebagian orang yang merasa cukup, sudahlah, saya nggak perlu banyak-banyak baca Al-Quran. Atau saya cukuplah, saya karena kesibukan saya cukup membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Satu hari saya khatam. Ini sebagian dari sikap sebagian orang ketika mendengarkan hadis ini. Apakah benar hal ini? Maka di sini kita jawab, perlu dibedakan antara al-jaza dengan al-ijza. Di dalam bahasa fikih itu ada namanya balasan, ada yang namanya mencukupi. Al-jaza itu artinya balasan, pahala. Al-ijza mencukupi. Dua hal ini perkara yang berbeda. Ya, yang tidak bisa dibedakan oleh saudara kita yang memiliki pemahaman seperti yang tadi kita sebut. Jaza itu artinya pahala yang Allah berikan atas ketaatan. Adapun ijza, pencukupan. Pamannya sesuatu ini sudah dicukupi dengan ini. Itu namanya ijza. Al-jaza balasannya, pahalanya. Ijza itu pencukupan, ini sudah mencukupi itu belum? Sudah menutupi itu belum? Nah, itu belum tentu, walaupun pahalanya sama, belum tentu ijza, belum tentu mencukupi. Orang yang membaca qul huwallahu ahad, di dalam hadis ini dia dikatakan mendapatkan pahala yang setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan berarti dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Artinya itu tidak mencukupi. Artinya bukan berarti dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Itu tidak mencukupi amalannya. Tapi pahalanya iya. Pahalanya iya, tapi dia tidak mencukupi perbuatan atau tidak mewakili perbuatan membaca sepertiga Al-Quran. Makanya kalau seandainya ada orang yang bernazar, nah, entah nazar apa, dia bernazar umpamanya untuk membaca sepertiga Al-Quran. Ya, sampailah nazar itu dia harus laksanakan. Entah nazar mutlak, entah nazar muqayyad umpamanya. Umpamanya nazar muqayyad. Sampailah waktunya dia melaksanakan nazar tersebut. Sampai kepada dia hadis ini. Begitu ya surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau begitu saya baca saja 1 kali.
Apakah nadarnya terlaksana? Tidak terlaksana. Tidak terlaksana karena ini tidak mencukupi itu walaupun pahalanya sama. Walaupun pahalanya sama. Jadi tidak mewakili membaca sepertiga Al-Quran. Begitu pula umpamanya ada orang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali di dalam sholat. Kan kayak membaca Al-Quran full kan? Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dia setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua demikian juga. Tapi dia tidak baca Al-Fatihah. Apakah itu mencukupi dia dari membaca Al-Fatihah? Kan dia seperti membaca Al-Quran full. Sehingga dia gugurlah kewajiban dia membaca Al-Fatihah. Jawabannya tidak. Karena dia hanya setara dalam pahala, tapi itu tidak bisa menutupi kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Tidak bisa mewakili surah Al-Fatihah. Dan juga surah-surah yang lain. Dia ini hanya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya seperti membaca Al-Quran. Pahalanya, tapi tidak secara tapi itu bukan berarti dia mewakili atau dia mencukupi seperti orang yang membaca Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Di dalam hadis yang banyak, contohnya saja, di dalam syariat ada disebutkan pahala sholat 1 kali saja kita sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid lain. Apakah setelah itu ada seseorang mengatakan, kalau lebih baik, pahalanya berarti sudah mencukupi saya. Puluhan tahun saya nggak sholat lagi. Saya yakin tidak ada yang mengatakan hal tersebut. Seperti itulah pula kondisi yang memahami tadi surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali seperti khatam. Sudah saya nggak perlu lagi mengkhatamkan Al-Quran. Atau nggak perlu lagi belajar baca Al-Quran. Cukuplah Al-Ikhlas. Waliyadzubillah. Iya. Jadi perlu kita bedakan antara al-jaza dengan ijza. Sebagaimana juga ini bisa menjadikan ada sebagian orang nanti merasa nggak perlulah saya baca Al-Quran. Cukup baca Al-Ikhlas saja mencukupinya. Ini perkataan tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan hal tersebut. Kenapa Al-Quran ini dikatakan, kenapa surah Al-Ikhlas ini dikatakan dia setara dengan sepertiga Al-Quran? Nah, perkataan yang paling mendekati kebenaran dari perkataan para ulama adalah karena Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagian hukum, ahkam. Yang kedua bagian al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah, surga dan neraka. Yang ketiga adalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah atau tauhid. Inilah 3 bagian. Dan surah Al-Ikhlas membahas tentang sifat-sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi itulah yang menyebabkan dia seolah-olah menyebabkan membacanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Karena disebut di sana nama-nama Allah yang maha agung. Di sana juga disebut bagaimana inti dari tauhid. Disebut dinafikan juga di sana Allah Allah melahirkan atau dilahirkan. Seorang muslim
tidak bisa hanya mencukupi dengan asma wa sifat. Dia perlu juga al-wa'du wal wa'id. Itu tidak ada di surah Al-Ikhlas. Dia perlu juga apa? Dia perlu juga ahkam, hukum-hukum syariat. Dan ini tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan mempelajari, membaca dan mempelajari semua Al-Quran. Tidak mungkin bisa diraih hanya dengan belajar satu surah saja. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana juga pahala itu punya jenis-jenis, Pak. Pahala itu punya jenis-jenis. Sebagaimana harta bermacam-macam, pahala juga bermacam-macam jenisnya. Harta ada yang bersifat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, uang, dan lain sebagainya. Itu harta. Kalau seandainya ada seseorang umpamanya punya salah satu jenis saja. Dia umpamanya punya makanan dan minuman. Dia punya itu. Dia masih perlu kepada pakaian. Dia masih perlu kepada uang. Nggak bisa cukup dengan itu saja. Ya, yang punya uang saja, dia perlu punya pakaian, perlu punya makanan dan minuman. Sehingga tidak cukup hanya itu saja. Makanya ketika seseorang umpamanya membaca surah Al-Ikhlas, Masya Allah, dia sudah punya salah satu daripada pahala. Tapi itu tidak mencukupi Al-Fatihah. Al-Fatihah dari jenis yang lain lagi. Surah Al-Fatihah dari jenis yang lain lagi. Sehingga surah Al-Ikhlas yang dia baca, Qul huwallahu ahad, itu tidak bisa mencukupi dia dari membaca surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah, salat yang tidak dibaca surah Al-Fatihah tidak sah. Ya. Walaupun sebenarnya di surah Al-Fatihah juga ada tauhid. Tapi surah Al-Ikhlas tidak mencukupi juga dari sisi makna untuk surah Al-Fatihah. Itu dari sisi maknanya saja. Belum dari inti surahnya lagi. Sebagaimana juga saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua manusia memerlukan Al-Quran dari perintah, larangan, dan kisah-kisah Al-Quran. Walaupun tauhid itu adalah yang terinti daripada, yang teragung daripada Al-Quran. Tapi manusia tetap memerlukan bagian-bagian yang lain dari Al-Quran. Dari kisah-kisah, dari janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah. Sebagian yang ada di Al-Quran tidak bisa mencukupi sebagian yang lain. Seperti contohnya kisah-kisah di Al-Quran. Itu tidak mencukupi dari perintah dan larangan, ahkam yang ada di Al-Quranul Karim. Allah turunkan semua Al-Quran supaya manusia mengambil manfaat darinya dari semua yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas, maka dia mendapatkan pahala setara dengan sepertiga, membaca sepertiga Al-Quran. Tapi ingat, jenis pahalanya ini tidak mesti sama dengan jenis pahala membaca sebagian yang lain. Kita masih memerlukan jenis-jenis yang lain dari pahala membaca surah ini, pahala membaca surah itu. Itu masih kita perlukan sehingga tidak mencukupi membaca surah Al-Ikhlas ini. Begitu pula saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keilmuan kita tentang agama ini tidak bisa
dapatkan hanya sekedar pengetahuan kita tentang agama ini diraih dengan membaca seluruh Al-Quran, tidak bisa diraih dengan membaca satu surah saja. Ya. Artinya apabila seseorang membaca seluruh Al-Quran, maka dia lebih baik daripada yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dari sisi ini. Karena jenis-jenis pahalanya berbeda-beda. Contohnya apabila ada orang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran seluruhnya, karena 1/3 kali 3 berarti full kan? Ya. Orang yang seperti ini seperti orang umpamanya punya uang, umpamanya seseorang punya uang 1 juta. Ada lagi orang lain punya harta berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Ada juga uangnya, semuanya 1 juta. Umpamanya taruhlah 20 juta. Orang ini punya uang 20 juta. Yang ini punya makanan, ada orang yang kedua punya makanan, minuman, punya harta-harta yang lain, full ada juga uang yang kalau dijumlahkan semuanya 20 juta. Tentunya berbeda antara yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama punya uang tapi nggak bisa diapa-apakan. Yang kedua dia lebih nyaman. Bisa makan, bisa minum, bisa apa. Ada uang juga. Uangnya juga ada. Kalau difulkan semuanya itu apa? 20 juta juga sama. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang punya makanan, punya minuman, dia lebih banyak mendapatkan manfaat daripada yang hanya punya uang walaupun uangnya sama dengan senilai apa yang dimiliki yang kedua tadi. Jadi tidak bisa begitu pula umpamanya seseorang punya makanan saja, nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, nggak punya macam-macam lah. Beda dengan seseorang yang memiliki tempat tinggal, memiliki macam-macam, ya. Beda, walaupun orang ini punya makanan lengkap. Beda. Demikianlah yang dimaksud daripada hadis ini. Sehingga dengan ini kita bisa memahami bahwasanya 1/3 Al-Quran yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kesetaraan di dalam pahala saja, bukan mencukupi atau mewakili perbuatannya. Ya, banyak sekali dalam hadis ya, seperti contohnya barang siapa yang berangkat umroh di bulan Ramadan, ya enggak? Seperti dia berhaji, ya, seperti yang melaksanakan ibadah haji. Apakah itu mencukupi dia dari melaksanakan ibadah haji? Jawabannya tidak mencukupi. Itu umroh, tapi pahalanya seperti pahala haji. Tapi tidak mencukupi dia berhaji. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lain, seperti mungkin bagi yang mensahihkan hadis salat isyraq, juga itu pahala haji sempurna. Apakah dengan seperti itu dia nggak perlu lagi daftar? Jawabannya tidak. Dia tetap harus mendaftar kalau dia mampu kepadanya dengan harta dan fisiknya. Ya, tidak bisa diwakili dengan dia hanya melaksanakan salat isyraq bagi yang mensahihkan hadisnya. Wallahu a'lam. Kita dengarkan hadis berikutnya yang juga masih di bawah fadilat ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi aya'jizu ahadukum ay yaqra'a thuluthal qur'ani fi lailah fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidus samad thuluthul qur'an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya,
Tidak beratkah bagi kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Hal itu terasa berat bagi para sahabat. Sepertiga Al-Quran, Bay. Berapa sepertiga? Berapa juz? 10 juz. Hal itu terasa berat bagi para sahabat. Mereka berkata, siapa di antara kami yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah surah Al-Ikhlas. Maksudnya adalah surah Al-Ikhlas. Hadis ini kandungannya sama seperti hadis yang sebelumnya. Yang kita mungkin bisa ambil faedah, Rasulullah SAW memotivasi di sini. Walaupun perbuatan ini adalah perbuatan yang mafdul. Mafdul itu adalah perbuatan yang kurang afdal. Yang afdal kan seseorang mengkhatamkan Al-Quran. Membaca 10 juz satu malam umpamanya. Tapi Rasulullah SAW juga menganjurkan yang mafdul, yang kurang afdal. Yang fadlnya itu kurang, yaitu dapat pahala setara dengan membaca sepertiga Al-Quran, tapi tidak mewakili membaca sepertiga Al-Quran. Tetap dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dipahami ketika Rasulullah SAW tetap menganjurkan, bukan berarti beliau membiarkan kita untuk tidak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, terus tadarus dari awal Al-Quran sampai akhir membaca Al-Quran untuk mengkhatamkannya. Satu pembicaraan itu dalam sisi yang lain yang berbeda dengan pembahasan ketika beliau menyuruh kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ini bukan suatu pembiaran kepada kita untuk tidak mengkhatamkan Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran Al-Karim. Taib, fadilat yang kedua. Surah Al-Ikhlas adalah sebab masuk surga dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي رواية أخرى عن أنس hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke sebuah pasukan. Dia ikut berperang bersama pasukan tersebut. Di mana orang tersebut selalu membacakan kepada para sahabatnya dalam salat dan menutupnya dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Dia jadi imam dan menutup solatnya selalu dengan surah Al-Ikhlas. Baca surah ditutup dengan Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, para sahabat kembali, mereka menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, tanyakanlah ia atas dasar apa ia melakukan hal itu. Mereka pun lantas bertanya kepada orang tersebut. Orang itu menjawab, karena surat itu menyebutkan sifat Ar-Rahman dan saya suka untuk membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini pada kisah ini peperangan. Dalam riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, cintamu kepadanya yaitu surah Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Cintamu kepada kepada surah Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Di sini ada riwayat yang lain dari Anas. Ini setahu saya di hadis yang lain, yaitu seseorang, entah apakah orangnya sama, tapi yang jelas
setahu saya itu hadisnya lain. Orang ini imam di Masjid Quba. Kalau pian pernah ke Madinah, insya Allah pernah berkunjung ke Masjid Quba. Dia ngimamin di sana. Kebiasaannya kalau ini kan di peperangan ya. Dia baca apa dulu, terakhirnya Al-Ikhlas. Kalau yang di Masjid Quba itu setelah Al-Fatihah dia Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas dia baca surah lain. Dia nggak mencukupkan surah Al-Ikhlas. Nanti rakaat kedua gitu lagi. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru surah lain. Dan namanya disebutkan pada sebagian riwayat namanya Kulthum, ya, Kulthum bin Kulthum bin Hizd kalau nggak salah. Kulthum inilah orang yang jadi imam itu. Para sahabat nggak nyaman itu. Kenapa kamu begini? Kenapa nggak cukup Al-Ikhlas saja? Kamu nggak baca surah lain? Atau surah lain kamu nggak baca surah Al-Ikhlas? Kenapa kamu dua terus setiap rakaat dua terus sama Al-Ikhlas? Itu yang dipermasalahkan sahabat. Kata dia, nggak bisa. Saya senang sama surah Al-Ikhlas ini. Kalau kalian nggak mau, jangan jadikan saya imam. Kalau seandainya kalian mau, sudah saya siap jadi imam. Tapi kata para sahabat, di antara kami nggak ada yang lebih bagus daripada dia dalam baca Al-Quran. Jadi dia betul imam di Masjid Quba. Pian ingat aja nanti kalau berkunjung Masjid Quba, di sini Bahari Kulthum itu. Ya. Nah di situ akhirnya para sahabat pun menceritakan kepada Rasulullah SAW, kemudian ditanya kepada dia, kenapa dia seperti itu? Kata dia, karena aku cinta sama surah Al-Ikhlas. Nah disitulah dikatakan cintamu kepada surah Al-Ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada banyak faedah. Di antaranya faedah bolehnya mengimami salat di dalam satu rakaat membaca lebih daripada satu surah. Itu hukumnya mubah. Sebagian para ulama memakruhkannya. Tapi yang rajih dia mubah. Mubah saja membaca lebih daripada satu surah. Tapi kalau itu diseringkan, maka itu tidak sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu diseringkan, itu tidak sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu boleh. Kemudian di antara faedah lagi, di dalam hadis ini juga kita lihat bagaimana seorang sahabat yang dia dengan keilmuannya dia suka surah Al-Ikhlas ini karena terkandung sifat Ar-Rahman. Sifat-sifat ini menghujam di hati dia, keindahannya, maknanya yang dia renungi, dia resapi betul-betul, itulah yang membuat dia jatuh cinta yang luar biasa kepada surah Al-Ikhlas. Luar biasa Pak, inilah efek daripada pendidikan Tauhid Asma wa Sifat. Membuat seseorang cinta kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan remehkan belajar akidah Asma wa Sifat. Belajar akidah Asma wa Sifat, kadang-kadang kita hanya ingat sisi-sisi membantahnya saja. Bantah yang menyimpang, bantah yang salah di dalam sifat, pemahaman sifat. Sehingga akhirnya Tauhid Asma wa Sifat di diri kita seolah-olah dia kering. Tidak basah. Perlu ada basahnya. Basahnya itu disebabkan dari pendalaman makna terhadap arti-arti nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membantah pun itu ikhlasnya luar biasa karena kecemburuan yang sangat tinggi terhadap nama Allah yang Maha Agung ini. Saya tidak terima nama Allah ini, sifat Allah ini dinafikan oleh dia atau ditakwilkan oleh dia. Ini luar biasa artinya. Nah, seperti itu Pak. Kemudian di antara faedah juga di dalam hadis ini disebutkan
Bagaimana kecintaan kepada suatu surah menjadikan sahabat ini ya dicintai oleh Allah. Selain itu juga pada riwayat Anas memasukkan dia ke surga. Ada kata adkhalakal jannah, Allah memasukkanmu ke surga dengan fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Padahal sahabat itu masuk di dunia apa tidak, Pak? Masih di dunia kan? Kenapa dikatakan adkhalakal jannah? Di dalam bahasa Al-Quran dan hadis, kalau sesuatu itu dibahasakan dengan kata kerja yang lampau, yang sudah terjadi padahal itu belum terjadi, itu menunjukkan kepastian. Artinya pasti kamu masuk surga. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Nah, inilah keindahan bahasa Arab. Pelajarilah oleh karena itu bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, nanti kita semakin menikmati bagaimana pelajaran ilmu agama ini. Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian lagi di antara faedah yang lain, bagaimana kondisi orang ini yang ngimamin melulu pakai surah Al-Ikhlas? Apa hukumnya? Menurut sebagian para ulama seperti Imam Malik, hukumnya makruh. Menurut sebagian para ulama, hukumnya orang yang gemar, yang sholat surah Al-Ikhlas terus, surah Al-Ikhlas terus, ini hukumnya makruh. Karena apa? Ketika ditanya Imam Malik tentangnya, karena nanti kata Imam Malik, ada orang menganggap surah Al-Ikhlas cukup diperbanyak kayak sudah baca Al-Quran, akhirnya orang gak pada baca Al-Quran. Itu alasannya Imam Malik. Tapi pendapat yang rajih dari pendapat para ulama dalam masalah ini, hukumnya boleh, tapi tidak sunnah. Loh Ustadz, bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang ini, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu membuat Allah cinta padamu. Pada sebagian riwayat memasukkan engkau ke surga. Kan berarti itu bagus. Jawabannya, yang dinilai bagusnya cintanya orang ini kepada Al-Ikhlasnya. Bukan perbuatannya yang itu menjadi efek dari cintanya. Itu kan berbeda. Dia selalu membaca surah Al-Ikhlas, itu efek dari cintanya. Yang Nabi SAW katakan membuat dia masuk surga, itulah cintanya dia. Bukan dia selalu melakukannya itu. Kan tidak mesti orang yang sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas meneladani orang ini, tidak mesti. Bukankah teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW? Beliau membaca surah secara sempurna, surah-surah pendek, ya, membaca awal-awal surah walaupun tidak habis. Ada contohnya, beliau membaca memvariasikan bacaan beliau. Itulah contoh yang terbaik, itu baru sunnah. Kalau yang ini dibiarkan Nabi, itu hukumnya boleh saja. Dan boleh itu dibawa dari yang sunnah. Kalau seseorang ingin meneladani, teladani Rasulullah SAW. Sahabat ini teladani dia dari sisi kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Dengan demikian maka kita bisa menggabungkan dua hal yang seolah-olah bertentangan ini. Bisa dipahaman, Bapak? Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, hadis berikutnya an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ay'jizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailah fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tidak beratkah bagi kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran? Oh, ini sudah tadi. Taib, yang kedua sekarang. Fadilat yang kedua juga sudah. Afwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu ma wajabat? Qala al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Beliau menjawab, wajib baginya. Saya berkata, apa yang wajib baginya? Beliau menjawab, surga. Ini hadis menguatkan bagaimana kecintaan kepada surah Al-Ikhlas pada hadis sebelumnya tadi menjadikan seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, cintanya ini bukan cinta membaca, cinta kandungannya juga. Kalau seseorang mengaku cinta kepada surah Al-Ikhlas, tapi gawiannya dia melakukan penyimpangan di dalam akidah, menggawi syirik, ya, menentang orang-orang yang mengajak kepada tauhid, ucapan dia cinta kepada surah Al-Ikhlas itu bohong, dusta. Karena kalau dia cinta pasti dia bertauhid. Ya, pasti dia bertauhid. Yang ketiga, keutamaan berikutnya, sebuah istana di sorga bagi orang yang membacanya 10 kali. Saya ulang, sebuah istana di sorga bagi orang yang membacanya 10 kali. An Mu'adz bin Anas al-Juhani, sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtima 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Ya. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah akan membangunkan sebuah istana baginya di sorga kelak. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain dan At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala atau dihasankan oleh beliau pada bukunya yang lain. Saudara yang dirahmati Allah, hadis Mu'adz bin Anas al-Juhani ini menunjukkan bagaimana keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ini keutamaan lain lagi. Kalau yang tadi cinta kepadanya itu keutamaan khusus. Kemudian dia setara dengan membaca sepertiga Al-Quran, itu keutamaan lain. Ini membaca 10 kali dalam satu waktu, ya, itu akan dibangunkan satu istana di sorga. Allahu Akbar. Ini keutamaan khusus. Tapi ini bukan zikir mutlak, bukan zikir muqayyad. Bukan zikir pagi petang, bukan juga zikir setelah sholat. Seseorang bebas melakukannya. Kita tahu fadilat ini, maka hendaknya kita ingat karena ini termasuk amalan yang mutlak waktunya. Ya, tidak terikat dengan waktu dan tempat tertentu, maka kita ingat waktu-waktu kosong kita, ingat hadis ini. Seperti contohnya, pas lagi kondisi ngantri. Ngantri kan banyak aja Pak ya. Ngantri di ATM. Ngantri di mana lagi Pak? Ngantri di SPBU. Di halte. Kan sekarang kan ada halte-halte. Atau mungkin lagi di kendaraan. Apa kira-kira mulut saya ini ya? Ingat ini. Satu istana di sorga. Baca 10 dari surah Al-Ikhlas. Di situ kita ingat. Di situ kita ingat. Jangan lewatkan ini begitu. Tapi ingat kapan saya melakukan ini. Yaitu waktu-waktu ketika senggang, Al-Quran gak ada, gak hafal Quran juga. Apa yang saya baca? Ya sudahlah, 10 kali membaca surah Al-Ikhlas. Tapi ingat, dengan 10 kali itu pun juga akan setara juga dengan mendapatkan pahala juga setara seperti membaca 3 kali khatam Al-Quran. Pahalanya, bukan ijza'nya, ya kan? Dan itu bisa terkumpul. Enggak mungkin Kak Ustadz terkumpul saya mengharap rumah, mengharap istana, plus juga mengharap dapat pahala seperti
3 kali khatam sepertiga. 3 sepertiga. 3 kali sepertiga gitu kan. Ya kan? Nggak bisakah? Jawabannya bisa. Bisa digabung itu. Semua bisa didapatkan. Semua bisa didapatkan. Selain juga apa yang mendasari itu semua dari kecintaan, khususnya kecintaan kepada kandungannya. Tidak sedikit orang suka baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tapi dia tidak mengamalkan dalamnya, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun dia mengatakan qul huwallahu ahad, saya cinta padanya, itu semuanya hakikatnya adalah bohong. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada lagi 2 keutamaan yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga ini yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau yang ingin kita diskusikan. Barakallahu fikum. Tidak dianjurkan apa? Membaca lebih dari 1 surah setelah Al-Fatihah. Itu apa cuma dalam salat wajib atau salat sunnahnya boleh? Kalau salat sunnah kan dia lebih bebas bagi seseorang. Kalau salat sunat kan salat pribadi Rasulullah SAW. Ada riwayat Anas bin Malik, ada riwayat Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Nabi SAW baca banyak surah dalam 1 rakaat. Tapi kalau salat fardu, biasanya Rasulullah SAW hanya membaca 1 surah. Itulah yang sunnah. Tapi kalau ada orang membaca lebih dari 1 surah, maka hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Ada sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW membaca lebih dari 1 surah dalam sholat. Tapi itu sholat sunnah biasanya. Adapun sholat wajib biasanya cuma 1 surah. Tapi kalau lebih daripada itu hukumnya boleh saja, mubah. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, urutan yang sering mendapat imam itu tidak berurutan. Misalnya dari Anas, Al-Falaq, atau Al-Falaq, itu boleh Ustaz. Sebenarnya dalam masalah ini tidak masalah seseorang apa hukumnya seseorang membaca surah yang urutannya yang di bawah jadi duluan daripada yang di atas. Jawabannya hukumnya boleh, tapi yang lebih utama adalah yang di atas dia dibaca sebelum yang di bawah. Itu pertama. Yang kedua, sisi yang lain, kalau surah itu bersampingan, itu dia ada suatu nilai khusus. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada sebagian riwayat disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah-surah di Al-Qur'an itu punya padanan, punya kawan. Jadi ada surah-surah itu dikawankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contohnya surah Al-Falaq dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Al-A'la dengan Al-Ghashiyah dan lain sebagainya. Al-Baqarah dengan Ali Imran, ya. Semua di dalam Al-Qur'an, kan Al-Qur'an itu berapa? 114 surah. Allah Subhanahu wa taala kawinkan itu semua. Nah, di antara hikmah lebih baik untuk mengedepankan yang sebelum yang sesudah,
itu adalah agar kita itu betul-betul mengikuti perkawinan tersebut. Ini, kemudian ini pelengkapnya. Sehingga apabila itu terbalik, maka itu mengurangi banyak hal. Karena banyak akhir daripada surah itu nanti ada hubungannya dengan surah berikutnya. Banyak sekali. Contohnya akhir dari surah Al-Falaq nanti ada hubungannya dengan awal dari surah An-Nas, ya kan? Kemudian nanti umpamanya akhir daripada surah contohnya surah Al-Kafirun, nanti ada surah Al-Kafirun itu ada hubungannya dengan surah An-Nasr umpamanya. Artinya kalau kamu, di antara hikmahnya apa? Kalau kamu betul-betul menjaga tauhidmu dan tidak terkontaminasi dengan kekufuran, tidak ikut-ikutan dengan kekufuran, tidak mencintai kekufuran dan pelakunya, tidak toleransi kebablasan, maka nasrullah lah yang datang, pertolongan Allah lah yang datang. Itulah hikmah daripada dia itu berurutan seperti itu. Jadi makanya hukumnya menurut yang rajih boleh, tapi yang lebih afdal apa? Berurutan. Nah, berurutan itu yang lebih afdal adalah berurutan maksudnya bersampingan dia. Kalau berurutan jauh boleh juga. Berurutan jauh artinya ini di atas jauh beberapa surah baru ketemu ini. Itu boleh juga. Tapi yang lebih afdal ketika dia bergandengan. Bahigaan itu lebih bagus lagi. Khususnya yang sudah diketahui dia itu di dua surah yang disahabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama, di antaranya Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang membahas perkawinan surah-surah atau bagaimana Allah sahabatkan surah-surah tertentu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Bila kita jadi imam terus baca ayat dan kemudian salah, terus diulang ayatnya yang di rakaat kedua di surah yang sama, ayat yang sama, diulangi, apakah boleh? Oh ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya, apabila kita jadi imam, pada rakaat pertama kita telah membaca sebagian surah, sebagian ayat, di ayat itu kita ada salahnya. Kemudian di rakaat kedua kita ingin membaca itu lagi untuk membenarkan karena tadi ada salahnya. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kalau seandainya bisa membuat suatu fitnah, umpamanya orang nanti bertanya-tanya kenapa ini lagi diulang. Mungkin banyak yang gak hafal sehingga tidak mempermasalahkan itu, ya kan? Tapi mereka tahu ini terulang lagi. Maka itu perlu dijaga. Dan seorang imam cukuplah dia ketika kondisinya tidak memungkinkan bagi dia untuk mengulang, maka cukuplah dia berazam kuat, ya tentunya di hati dia memohon ampunan kepada Allah atas ketergelincaran dia. Kemudian setelah itu dia berazam untuk lebih lagi hati-hati agar tidak salah, ya. Ya, kalau seandainya mungkin dengan mengulang itu bisa menutup fitnah, maka lebih kuat lagi lebih kuat lagi penyebab atau ketertuntutan dia untuk mengulangnya. Sebenarnya itu pada hal yang boleh saja. Tapi mungkin ada yang sedikit kita bedakan, mungkin ada kita tambahkan. Umpamanya taruhlah ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua ada kita ulang, terus ada kita tambahin sedikit. Yang artinya itulah tambahan daripada yang kita dengarkan tadi. Itu yang secara saya pribadi itu bagus untuk kita menambah yang kita dengar dan ilmu yang kita dengar dari Al-Quran di dalam salat. Wallahu a'lam. Silahkan. Iya. Kiranya ini saja yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup
majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.